Choose yes, clear. Loud and clear. Peltu Puren Tatangkoswara masuk di dalam daftar sniper terbaik di dunia. Seperti tercantum dalam buku Sniper Training, Technique, Ways and Weapon, pada kisah Tatangkoswara dalam buku yang ditulis Peter Brooke-Smith menyebutkan bahwa Tatangkoswara masuk dalam daftar 14 besar Sniper Roll of Honor. Kisahnya dimulai pada tahun 1967, kala itu Tatangkoswara dimintai tolong oleh sang ibu untuk mengantar adiknya mendaftar anggota TNI AD. Ia pun melakukannya. Saat sudah tiba di tempat pendaftaran, Tatangkoswara pun bertemu dengan sejumlah perwira Dandim di Banten yang mengenalinya. Para perwira itu pun bertanya kepada Tatang, mengapa ia tak ikut mendaftar. Saya kenal dengan perwira Dandim karena sebelumnya juara sepak bola. Karena juara sepak bola itu juga dan beberapa prestasi lainnya. Saya diminta para perwira Dandim untuk mendaftar jadi anggota TNI, ucap Tatangkoswara seperti keterangan dalam buku Sniper Training, Technique, Ways and Weapon. Tatangkoswara saat masih aktif sebagai TNI. Adapun Tatangkoswara kala itu sempat bingung. Pada keesokan harinya, Tatang pun menyiapkan semua persyaratan dan kemudian mendaftar sebagai calon anggota TNI melalui jalur Tamtama. Seperti sesuai dugaan, Tatangkoswara pun akhirnya diterima. Namun apesnya sang adik justru tidak lulus dan harus mencoba tahun berikutnya untuk bergabung ke TNI AD. Tatang bersama 7 rekannya terpilih masuk program Mobile Training Teams atau MTT yang dipimpin pelatih dari Green Beret Amerika Serikat, Kapten Conway. Prajurit Green Beret atau dikenal dengan prajurit Baret Hijau merupakan unit tempur yang siap untuk segala jenis peperangan inkonvensional dan misi-misi rahasia. Dikenal sebagai United States Army Special Operation Command, tahun itu Indonesia belum memiliki anti-teror dan sniper. Muncullah ide dari perwira TNI untuk melatih jagoan tembak dari 4 kesatuan, yakni Kopassus dari Angkatan Darat, Marinir dari Angkatan Laut, Paskas dari Angkatan Udara, dan Brimob Polri. Namun sebagai langkah awal akhirnya hanya diikuti oleh TNI AD saja, katanya. Dalam praktiknya, Kopassus kesulitan memenuhi kuota yang ada. Setelah seleksi fisik dan kemampuan dari kebutuhan 60 orang, Kopassus hanya mampu memenuhi 50 kursi. Adapun Tatangkoswara dan 7 temannya pun dilibatkan menjadi peserta. Dia dan 59 anggota TNI AD dilatih Kapten Conway sekitar 2 tahun. Mereka dilatih menembak jitu pada jarak 300, 600, dan hingga 900 meter. Tak hanya itu, mereka juga dilatih bertempur melawan penyusup, sniper kamuflase, melacak jejak, dan menghilangkannya. Dari 2 tahun masa pelatihan, hanya 17 dari 60 orang yang lulus dan mendapat senjata Winchester model 70. Dikutip dari majalah Angkasa dan Shooting Times, Winchester 70 yang disebut Ball Action Rifle of the Careless Headcock saat Perang Vietnam, senjata tersebut memiliki kekurangan sasaran hingga 900 meter. Senjata dan ilmu yang diperoleh dari pasukan elit Amerika Serikat ini membantu Tatangkoswara dalam pertempuran. Tak lama kemudian Tatangkoswara ditarik oleh Kolonel Edi Sudrajat, Komandan Pusat Pendidikan Infanteri Pusdiktif Cimahi, menjadi pengawal pribadi sekaligus sniper saat terjun ke medan perang di Timor Timur pada tahun 1977 hingga 1978. Ada 2 tugas rahasia yang diemban oleh Tatangkoswara beserta rekannya, yaitu Ginting. Yang pertama harus melumpuhkan 4 kekuatan musuh, yaitu sniper, komandan, pemegang radio, dan anggota pembawa senjata otomatis. Yang kedua menjadi intelijen, intinya ia harus masuk ke jantung pertahanan, melihat kondisi medan dan melaporkannya ke atasan yang menyusun strategi perang. Lawan kita itu pasukan Pretilin yang tahu persis di medan Timur-Timur. Mereka pun punya kemampuan gerilya yang hebat, makanya Indonesia menurunkan sniper untuk mengurangi jumlah korban, ujar Tatangkoswara. Pernah suatu ketika Tatangkoswara ditugaskan masuk ke jantung pertahanan lawan. Tanpa disadari, Tatangkoswara berada di tengah kampungan lawan sebanyak 30 orang bersenjata lengkap di sekelilingnya. Tatangkoswara terperangkap dan tak bisa bergerak sama sekali. Dalam pikirannya hanya ada satu bayangan, yaitu kematian. Namun, sebelum mati ia harus membunuh komandannya terlebih dahulu. Posisi komandannya sudah saya kunci dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, tapi saya juga ingin selamat, makanya saya menunggu saat yang tepat. Hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Komandan itu pergi ke bawah dan saya tembak kepalanya, ucapnya.
Sniper terbaik yang pernah dimiliki Indonesia yaitu Puren Tatang Koswara. Ternyata di bawah jumlah pasukan tak kalah banyak. Tatang Koswara dihujani peluru dan terkena 2 pantulan peluru yang sebelumnya mengenai pohon. Darah mengalir deras hingga sudah sangat lengket. Tapi saya tidak bergerak karena itu akan memicu lawan menembakkan senjatanya, katanya. Adapun Tatang Koswara baru bisa bergerak pada malam hari. Ia mencoba mengikatkan tali bambu di kakinya dan dengan bantuan gunting kuku, ia mencongkel 2 peluru yang bersarang di betisnya. Namun darah tak juga berhenti mengalir, ia pun bergegas melepas syal merah putih tempat menyimpan foto keluarganya. Sambil berdoa, dia mengingatkan syal tersebut di kakinya. Saya memiliki prinsip hidup bersama keluarga, minimal foto keluarga. Saya pun berdoa diberi keselamatan agar bisa melihat anak keempat saya yang masih dalam kandungan. Lalu mengingatkan syal merah putih, ternyata darah berhenti mengalir, merah putih menjadi penolong saya, ujar Tatang. Selama 4 kali masuk ke medan perang, Tatang Koswara mengatakan pelurunya telah membunuh 80 orang. Bahkan dalam aksi pertamanya dari 50 peluru, 49 peluru berhasil menghujani musuh. 1 peluru sengaja disisakannya ini untuk memenuhi prinsip seorang sniper yang pantang menyerah. Sebagai seorang sniper dalam keadaan terdesak, dia akan membunuh dirinya sendiri dengan 1 peluru tersebut. Tatang didaulat menjadi salah satu sniper terbaik di dunia. Seperti dituliskan dalam buku yang ditulis oleh Broca Smith, ia mencetak rekor 41 di bawah Philip K. Morgan dengan rekor 53 dan Tom Perrin dengan rekor 41. Tatang memperoleh rekor tersebut dalam perang di Timur Timur pada tahun 1977 dan hingga 1978. Nah, itulah sejarah dari seorang sniper Indonesia yaitu almarhum Tatang Koswara. Sekian saja untuk pembahasan kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.